Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dengan NIM 1320100222. Di sini kita akan membahas tentang cara menilai keterampilan proses. Apa itu keterampilan proses? Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Keterampilan proses juga merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang memandang bahwa peserta didik adalah manusia yang seutuhnya. Adapun tujuan dari keterampilan proses adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, sehingga siswa bukan hanya mampu dan terampil dalam psikomotorik dan hafal saja, tetapi juga dapat mampu mengemukakan ide bahwa memahami suatu materi memerlukan pemahaman dan keterampilan dalam mempresentasikannya. Selanjutnya yaitu ada kemampuan dasar dalam keterampilan proses, di mana berikut adalah kemampuan dasar dalam keterampilan proses, diantaranya ada mengobservasi, mengklarifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menghitung, mencari hubungan ruang waktu, menginferensi, memprediksi, dan mengenal hubungan bilangan. Selanjutnya, ciri-ciri aktivitas keterampilan proses. Pertama, ada observasi, yaitu menggunakan alat indera sebanyak mungkin dan mengemukakan fakta yang relevan dan memadai. Kedua, ada kuantifikasi, yaitu observasi menggunakan alat ukur, membandingkan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Yang ketiga, ada klasifikasi, yaitu mencari perbedaan, mengontraskan, mencari kesamaan, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Keempat, ada prediksi, yaitu menggunakan pola, menghubungkan pola yang ada, memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya itu mengkomunikasikan, yaitu membaca grafik, tabel atau diagram, menjelaskan hasil percobaan, mendiskusikan hasil percobaan, dan menyampaikan laporan secara sistematis. Yang kelima yaitu ada inferensi, menjelaskan hasil observasi, menyimpulkan berdasarkan fakta atau bukti dan serangkaian observasi. Nah, sekarang kita masuk ke cara penilaian. Di sini saya membuat sebuah praktikum di mana kompetensi dasarnya yaitu 4.6, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Materinya yaitu penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Indikatornya yaitu siswa dapat membuat sebuah kompor dari tenaga surya atau matahari. Teknik penilaiannya saya menggunakan praktikum. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada dua kotak kayu atau triplek berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Terus ada koran atau sobekan kertas, kertas konstruksi warna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter yang tebal, aluminium atau plat logam atau aluminium foil, ada plester atau perekat karet, ada 8 buah tangkai penyangga, dan yang terakhir kita membutuhkan lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Langkah-langkahnya ada 7. Pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Yang kedua, alasi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi warna hitam, di mana hal ini dilakukan untuk menambah tingkat panas kotak. Yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Yang keempat, pasangkanlah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak
dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian itu sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Keenam, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Yang ketujuh, ujilah kompor tenaga surya buatan kalian. Selanjutnya kita masuk ke rubrik penilaian praktikum. Di sini saya menggunakan 4 kriteria, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Dimana baik sekali rubriknya yaitu tulisan tentang proses menghasilkan energi listrik menggunakan sumber alternatif, jelas dan sistematis. Sedangkan rubrik untuk baik yaitu tulisan tentang proses menghasilkan energi listrik menggunakan sumber alternatif, cukup, jelas dan sistematis. Yang ketiga yaitu kriteria dari cukup, rubriknya yaitu tulisan tentang proses menghasilkan energi listrik menggunakan sumber alternatif, kurang jelas dan kurang sistematis. Dan yang keempat, kriteria perlu bimbingan, di mana rubriknya yaitu belum mampu menulis tentang proses menghasilkan energi listrik menggunakan sumber energi alternatif dengan jelas dan sistematis. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke format penilaian. Di sini saya menggunakan format penilaian yaitu sesuai dengan kelompok. Di mana di sini sudah terlihat ada nama peserta didik, yaitu saya memakai 3 kelompok, dan di samping nama peserta didik terdapat tahapan yang dinilai, yaitu ada BS atau baik sekali, ada B baik, C cukup, PB perlu bimbingan. Nah, selanjutnya itu di sampingnya ada nilai jumlah. Nah, agar kita tidak bingung, di sini saya kasih keterangan. Untuk tahapan yang dinilai tadi kan cuma ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Di sini saya memberikan poin, dimana untuk baik sekali saya kasih poin 4, yang baik saya kasih 3 poin, yang cukup 2 poin, dan perlu bimbingan saya kasih poin 1 poin. Selanjutnya, setelah kita menilai semua dan menjumlahkan, kita masukkan ke dalam rumus penilaian. Di sini saya memberikan rumus yaitu nilai sama dengan jumlah skor dibagi 10 dan dikali 25.